Ini ada juga yang 8.200 view, 129 view, ada juga yang 8.200 view. Sementara subscriber saya masih 5.280. Jadi jumlah view jauh melebihi jumlah subscriber, teman-teman ya. Bagaimana caranya YouTuber yang bukan artis bisa mendapat viewer yang melimpah, yang banyak, teman-teman? Oke teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Oke, selamat bertemu di channel ini dengan saya Anang Santoso, di channel yang khusus membahas tentang tips dan strategi bagi YouTuber pemula sehingga menjadi seorang YouTuber yang berhasil. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimanakah caranya YouTuber yang bukan artis seperti kita, yang bukan siapa-siapa, bisa mendapat viewer yang melimpah, teman-teman. Mereka sama seperti kita. Orang yang mendapat viewer yang banyak sekalipun itu awalnya sama, 0 subscriber dan 0 viewer. Memang saat ini jumlah subscriber memang berpengaruh, teman-teman, tapi itu tidak 100%. Kenapa? Karena pada kenyataannya orang yang bukan siapa-siapa, yang tidak terkenal, yang bukan public figure bisa mendapat viewer yang banyak walaupun subscribernya sedikit. Saya yang bukan siapa-siapa, yang bukan public figure, yang nggak dikenal orang, YouTuber pemula, saya dapat viewer 100.000 lebih dengan jumlah subscriber 5.000 saja, teman-teman. Teman-teman, ini adalah channel saya. Subscribernya masih 5.280. Kemudian saya mendapat view, kita lihat ya. Nah, ini ada video yang mendapatkan view 129.000. 129.000 view. Ini ada juga yang 8.200 view, 129 view, ada juga yang 8.200 view. Sementara subscriber saya masih 5.280. Jadi jumlah view jauh melebihi jumlah subscriber, teman-teman ya. Jadi sekarang algoritma YouTube memungkinkan semua orang yang subscribernya nggak besar pun bisa mendapatkan viewer yang banyak. Dan pendapatan atau income itu tidak tergantung dari subscriber, tapi bergantung dari viewer, teman-teman. Jadi sekarang lebih adil gitu loh. Jadi siapa yang videonya bagus dan diminati penonton, maka akan mendapatkan banyak viewer. Algoritma sekarang mulai bergerak ke sana, teman-teman. Kalau dulu kan ini yang subscribernya besar, yang ratusan ribu itu dengan mudah bisa mendapatkan viewer. Kalau sekarang ini saya melihat di beberapa video YouTuber yang lain bahwa algoritma sudah mulai bergerak ke arah siapa yang bisa membuat video yang bagus dan menarik orang. Tidak peduli berapapun subscribernya, belum sampai jutaan, belum sampai ratusan ribu, bisa mendapatkan viewer yang banyak. Dan saya sudah mengalaminya, teman-teman. Itu saya cuma 5.000, kan YouTuber yang kecil nih, tapi dapat viewer yang banyak. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan viewer yang besar, teman-teman. Kita harus memahami nih, perilaku customer atau viewer sebelum dia memutuskan untuk melihat video kita, apa yang di benak mereka, alur berpikirnya seperti apa gitu loh, perilakunya seperti apa gitu. Ini dalam dunia internet marketing dikenal dengan customer journey, teman-teman. Itu perjalanan customer sebelum memutuskan membeli sebuah produk, itu apa yang dipikirkan gitu loh. Kalau ini kan kita sama saja dengan berjualan konten video, dan calon customernya, calon pembeli adalah para penonton gitu, teman-teman.
Jadi ada beberapa hal yang kita perhatikan teman-teman ya. Yang pertama, ide video itu harus sesuai dengan audiens kita teman-teman. Kita mengenali dulu nih calon viewernya kita itu seperti apa gitu. Apa keinginannya, apa harapannya, apa kebutuhannya. Kalau channel kita itu topiknya tutorial, kita mengenali kebutuhan audiens kita itu, mereka membutuhkan informasi tentang apa gitu loh. Misalnya di channel ini audiens saya adalah teman-teman semua YouTuber yang ingin membuat channelnya besar dan berhasil. Jadi saya juga demikian. Jadi kita bersama-sama memberikan informasi agar sama-sama berkembang, sama-sama berhasil, teman. Bukan berarti saya menggurui, tidak. Saya hanya mencoba mencari informasi dan saya membagikan supaya bisa berhasil dan bermanfaat bagi saya dulu, kemudian bagi teman-teman juga. Kalau channelnya berupa hiburan, maka ya memberi kebutuhan yang baik kepada viewer, bisa terhibur. Kalau channelnya tentang kelucuan ya bisa membuat ketawa. Kalau channelnya tentang horor ya bisa memicu adrenalin, takut, dan mereka menikmatinya. Kalau menghiburnya musik ya musiknya enak didengar dan lain sebagainya. Kemudian setelah ide kita temukan, kita cocok membuat ide apa itu, kita cek market size-nya. Seberapa besar ini orang yang suka gitu loh ide ini. Misalnya kita sudah menemukan ide tentang topik memasak ikan gitu ya. Kita cek nih seberapa market size-nya, besarnya seperti apa gitu. Dengan cara mencari video yang serupa, yang sejenis, kemudian kita lihat berapa viewernya, sudah diminati orang banyak atau belum. Kalau jumlahnya banyak ya berarti market size-nya banyak. Jangan sampai ide video bagus tapi market size-nya kecil kan. Ini kemungkinan untuk viewernya banyak kan kecil juga. Bisa juga kita cek dengan Google Trends teman-teman. Dimana videonya sudah pernah saya buat ya, silahkan dicek. Nanti saya sertakan di deskripsi biar lebih mudah mencarinya. Dengan Google Trends kita bisa melihat market size-nya sebuah ide. Topik ini peminatnya berapa orang, topik ini banyak enggak yang mencari gitu loh. Jadi kita punya arah-arah di ini market size-nya besar atau kecil. Kemudian kita harus membuat video yang betah ditonton. Saat ini YouTube lagi-lagi berpihak kepada penonton. Karena YouTube ingin kita pahami nih, YouTube adalah perusahaan media periklanan. Jadi ingin sebanyak mungkin orang meluangkan waktu untuk melihat YouTube. Jadi YouTube berpihak kepada video yang betah ditonton oleh orang. Kan semakin besar orang melihat video, semakin lama, semakin banyak iklan yang dipasangkan, income-nya semakin besar YouTube-nya. Jadi YouTube memperhatikan video yang ditonton orang itu durasinya lama, maka akan dipublish teman-teman. Dan untuk mengukur orang suka atau tidak itu video kita itu diukur dari retensi video. Retensi video ini adalah persentase berapa persen orang melihat video kita. Misalnya video kita 10 menit, kemudian dilihat orang 5 menit, berarti retensinya adalah 50%. Itu bagus teman-teman, sangat bagus. Biasanya retensi yang bagus itu di atas 30% teman-teman. Kalau misalnya video kita 5 menit kemudian cuma dilihat 5 detik, ya akibatnya sangat fatal. Jadi video itu nggak akan direkomendasikan YouTube, tidak akan dipublish YouTube. Dianggap video tersebut tidak disukai oleh orang, begitu ya. Jadi kita membuat video yang betah ditonton teman-teman. Setelah menemukan ide, kita membuat video yang betah ditonton. Sebagus apapun idenya, kalau pembuatan videonya nggak betah ditonton, itu ya orang nggak akan lama melihatnya teman-teman. Betah ditonton ini video bagus bukan harus dengan editing yang bagus, bukan dengan harus aplikasi yang sulit, itu enggak. Yang penting ada value-nya, ada nilainya, di mana orang bisa mendapatkan itu di video, orang akan betah teman-teman. Kemudian memanfaatkan 30 detik pertama ini hook untuk memikat penonton. Jadi orang melihat pertama fokusnya kan 30 detik. Di YouTube ada tuh, di YouTube ada di YouTube Studio 30 detik pertama orang melihat video Anda ini yang mana yang betah gitu loh. Jadi kita punya waktu 30 detik pertama untuk membuat orang ini terpikat dengan video kita.
bisa dengan to the point. Maksudnya kalau ini sebuah tutorial, maka orang pas pertama melihat 30 detik itu sudah melihat fungsinya. Oh, aku nanti kalau melihat ini aku akan mendapatkan sesuatu, nilainya ini yang aku peroleh. Itu orang akan tertarik untuk melihat. Kalau berupa hiburan yang di 30 detik pertama orang udah jelas nih, oh ini akan menghibur nanti gitu. Kan orang jadi udah merasa betah duluan gitu loh. Jadi kita punya waktu 30 detik pertama sebelum mereka men-skip video kita dan melihat yang lain, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah thumbnail dan judul. Thumbnail dan judul ini adalah kesan pertama. Kesan pertama apakah menggoda untuk diklik, menggoda untuk dilihat videonya atau tidak. Sebagus apapun videonya, kalau thumbnailnya nggak menarik untuk diklik dan judulnya nggak menarik, orang tidak akan mengeklik, teman-teman. Seperti ini, kita bisa membuat masakan atau kue yang enak banget, tapi sebagus seenak apapun kuenya, kalau bungkusnya nggak menarik, kan orang nggak percaya. Orang kan yang pertama dia kan bukan rasanya dulu, bukan isi videonya dulu, tapi visual meripat atau indera penglihatan dulu yang dipakai untuk melihat. Jadi thumbnailnya dulu menarik, baru diklik. Kalau isi videonya bagus kan orang jadi betah. Jadi usahakan thumbnail itu menarik dari warna dan desain, eye catching ya. Bisa kan banyak sekali thumbnail yang muncul di beranda. Jadi kalau thumbnailnya menarik itu kan bisa membuat orang tertarik untuk mengklik, teman-teman. Kemudian syarat yang kedua, bisa dipercaya. Orang percaya kepada thumbnail dan berharap bisa mengeklik tersebut. Bisa dengan cara menampilkan objek. Misalnya video kita tentang kambing. Kita tampilin nih objeknya kambing di thumbnail. Jadi orang udah tertarik dan percaya nanti isinya tentang kambing gitu. Jangan sampai isinya thumbnailnya tentang kambing, diklik videonya tentang kucing ya. Kan nggak percaya, jadi nggak sama. Kalau nggak sama nanti bisa clickbait, teman-teman ya. Clickbait ini sangat fatal karena berakibat orang nggak percaya dengan videonya, kemudian videonya nggak cocok, kemudian akan waktunya melihat sedikit, retensinya turun dan rekomendasinya akan turun juga. Bisa juga dengan menampilkan objek atau foto-foto tokoh public figure. Kalau ini membahas misalnya tentang quote ya, tentang prinsip-prinsip quote tentang Facebook misalnya, kita nampilin wajahnya, fotonya Mark Zuckerberg, itu kan bisa menambah kepercayaan thumbnailnya juga. Kita memasang thumbnailnya tokoh yang akan kita bahas gitu kan, bisa juga. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa penasaran. Dengan melihat thumbnail, orang menjadi terpicu nih, nanti ada apa ya, nanti penasaran isinya kayak apa ya gitu. Misalnya thumbnailnya gini, jalan-jalan di tengah hutan ketemu makhluk ini gitu. Kan orang jadi penasaran nih, ketemu apa tadi gitu. Jadi orang jadi tertarik untuk mengklik. Kemudian gini, misalnya setelah mempraktekkan resep masak ini ternyata rasanya titik gitu. Terus kemudian gini, Anda tidak ingin subscriber bertambah, hindari hal-hal ini gitu kan. Orang penasaran, teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Begitulah yang bisa saya bagikan, teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada saran atau masukan, silakan ketik di kolom komentar, teman-teman ya. Semoga ini bisa membawa kebaikan dan membawa informasi bagi kita semua. Saling memberikan info biar berguna bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap berkarya, dan salam sukses.